ya? Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas harap memimpin doa. Silakan. Seluruhnya siap gerak. Berdoa mulai. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan untuk berdiri, kemudian dirijen siapa yang biasa? Dirijen silakan maju ke depan. Yuk berdiri semua anak-anak. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, saya duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita akan melakukan ice breaking ya. Ya ini tepuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Udah pada bisa? Bisa semua? Yuk. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini, yakni melanjutkan pelajaran yang sudah ya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin Bapak sudah menerangkan tentang penjelasan mengenai coding dan kecerdasan artifisial, di mana bahwasanya untuk menyelesaikan permasalahan kita di kehidupan sehari-hari kita menggunakan coding dan kecerdasan artifisial, atau kita akan berpikir layaknya sebuah komputer, yakni untuk menyelesaikan masalah kita harus menggunakan langkah demi langkah. Oke, pada pagi hari ini Bapak membawa apa ini? Mie instan. Siapa yang sudah pernah masak mie instan? Siapa? Sudah semua ya, sudah pernah. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Langsung masukkan mie. Benar? Apa? Ya, benar. Siapkan dulu pertama. Betul wajannya. Kemudian taruh wajan di atas kompor. Kemudian apa lagi? Masukkan air. Kemudian oke, selanjutnya siapkan bumbu. Terus minyak kalau sudah mendidih diangkat, ditiriskan, masukkan ke dalam piring saji dan siap disajikan. Bapak mau tanya, kalau langkah-langkah tadi itu dilakukan secara terbalik, apakah jadi mie instan tersebut? Enggak jadi. Contoh kita langsung tadi seperti Nopri tadi, langsung masukkan mie tanpa dibuka bungkusnya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Nah, di situ pelajaran kita pada pagi hari ini, yakni tentang berpikir komputasional, ya. Nih, coba salah satu untuk membacakan. Yuk. Apa itu berpikir komputasional? Sistematis. Nah, apa tadi garis bawahnya?
Ya, ini berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah. Masalah anak-anak sekalian tidak harus sama dengan masalah Bapak. Betul? Ya kan? Betul ya. Masalah anak mungkin belum menyelesaikan PR atau bagaimana membantu orang tua menyapu di rumah, benar ya? Masalah anak-anak mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana menyiapkan buku pelajaran sehari-hari, benar ya? Nah, dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ini, kita harus melibatkan pendekatan yang logis dan sistematis. Artinya apa? Harus masuk akal, harus sesuai, sistematis, harus secara berurutan. Seperti yang dilakukan oleh ilmu komputer. Oke, selanjutnya untuk memperjelas materi Bapak ini, Bapak akan memutarkan sebuah video ya. Video, coba anak-anak semua perhatikan dengan baik-baik apa maksud dari video tersebut. Silakan diperhatikan. Perhatikan ya. Kelihatan ya? Dari video tadi, anak-anak paham? Tadi bahas tentang apa? Nasi goreng. Pembuatan nasi goreng, ya kan? Nah, di sini tadi diterangkan bahwasanya ada 4 cara dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Terus yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Atraksi ya. Yang keempat algoritma atau langkah-langkah. Nah, di sini tadi pada video tadi diterangkan bahwasanya pada dekomposisi ya, bahwasanya apa tadi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya ya, contohnya ada yang menyapu lantai, kemudian ada yang mengepel lantai, kemudian ada lagi yang membersihkan debu. Baik, ini juga dilakukan di rumah, bener nggak? Nggak cuma di kelas, di rumah juga begitu. Ada yang memasak tugas siapa? Ibu. Terus kemudian ada yang bekerja, tugas siapa? Ayah. Terus anak-anak semua tugasnya ngapain? Membantu dan belajar ya. Tugas pokok adalah belajar. Kemudian kalau bisa membantu orang tua ya membantu gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pengenalan pola atau dekomposisi ya. Contohnya pada pelajaran hari Senin di sini diterangkan ada pelajaran apa? IPS, kemudian IPA dan matematika. Maka yang dimasukkan ke dalam tas itu buku apa saja? Ya buku sesuai jadwal pelajaran pada saat itu, benar ya? Ada yang pernah bawa buku hari Selasa, dibawa hari Senin? Pernah?
Atau semua buku dibawa langsung ke dalam tas? Enggak ya, kita harus sesuai jadwal ya. Kita masukkan buku itu harus sesuai jadwal pelajaran. Nah ini, kemudian tadi pada video juga menerangkan tentang atraksi. Apa itu atraksi? Yaitu fokus pada hal yang penting-penting saja. Contoh, tadi buat nasi goreng. Nasi goreng itu ketika kita buat nasi goreng, nggak perlu memikirkan bagaimana gas menjadi api pada kompor. Perlu tidak kita memikirkan hal itu? Tidak perlu. Kemudian bagaimana proses membuat dari kedelai kemudian diolah menjadi kecap? Perlu nggak kita memikirkan hal itu? Tidak perlu. Nah, hal-hal itulah yang dibilang atraksi ya. Jadi kita hanya fokus kepada masalah kita saja. Yang mana yang harus kita selesaikan itu saja. Yang lain tidak usah dipikirkan. Untuk apa? Untuk efisiensi dalam segala hal yang kita kerjakan. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kita. Tadi sudah dicontohkan di awal, bagaimana kita membuat mie instan tadi itu. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan membuat nasi goreng ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian kepada 3 kelompok. Jadi ini kelompoknya sudah Bapak bagi ya. Bapak akan memberikan kertas ya. Di sini Bapak sudah menuliskan alat dan bahan. Sesuai dengan contoh tadi, sesuai dengan video yang ada tadi, memasak nasi goreng. Setiap kelompok menuliskan alat dan bahan dari membuat nasi goreng tadi. Bisa? Bisa, oke. Sekarang Bapak bagi ya. Di sini akan membagikan ya. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti tinggal kertasnya ditempelkan di sini ya. Yang mana yang masuk ke dalam alat, yang mana yang bahan. Kelompok 2 dan yang terakhir adalah kelompok 3. Oke, siap ya? Silakan nanti ketika Bapak bagikan, boleh langsung ditempelkan. Kelompok 1 Bapak kasih warna kuning ya. Kemudian ini silakan dibagikan, ditulis. Ya, silakan dipisah-pisahkan. Kemudian kelompok 2 Bapak kasih warna hijau. Yang kelompok 3 Bapak kasih warna pink. Oke ya. Silakan didiskusikan apa saja yang termasuk ke dalam alat dan mana yang bahan pada pembuatan nasi goreng. Yuk silakan dibagikan. Langsung dituliskan. Ada yang menulis alat, ada yang menulis bahan ya. Kalau sudah merasa sudah benar, silakan langsung maju ditempelkan ya. Langsung ditempelkan. Kalau kelompok 1 silakan dituliskan di sini, kelompok 2 silakan tuliskan di bawahnya. Kelompok 3 ditulis di bawahnya. Langsung saja ditulis. Dituliskan alat dan bahannya. Boleh di-post. Tik. Yuk, silakan langsung ditempelkan. Nah, nanti silakan anak-anak tuliskan. Misalkan Bapak kasih contoh di sini minyak. Minyak masuk ke ke alat atau ke bahan? Bahan. Maka ditempelkan ke bahan, gitu ya. Nah, nanti Bapak kan sudah bagi sesuai warna ya. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna kuning. Berarti kalau yang jawabannya benar sesuai warna, jawabannya berarti akan sesuai dengan warna pada kelompoknya masing-masing, gitu ya. Oke, kalau bisa jangan double. Diskusikan dengan kelompoknya apa saja yang masuk ke bahan dan mana saja yang masuk ke alat. Oke, silakan. Yang sudah boleh langsung menempel. Ayo semuanya bisa tulis. Yang lainnya bisa kalau langsung tulis apa aja. Ayo langsung apa aja yang tadi masuk ke dalam kategori nasi goreng tadi. Silakan. Satu kertas bisa banyak ini tulisan nggak pakai ada minyak, bawang, saus. Ya, ayo terus ada lagi. Wah, loh, ini
kita sudah menyaksikan ya. Warnanya banyak kuningnya ya. Kuning kelompok siapa? Kelompok satu, yuk silakan. Kelompok satu presentasi. Apa saja yang masuk ke dalam alat dan apa saja yang masuk ke bahan tadi. Yuk silakan. Salah satu maju membacakan. Coba salah satu maju ke depan. Ayo, kelompok mana yang mau maju duluan? Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok satu, kelompok dua, atau kelompok tiga? Yuk, kelompok dua berarti. Coba dibaca. Alat pisau. Terus? Wajan. Kompor. Telepon. Apa? Telepon. Telenan. Ya, terus? Bahan. Telur. Garam. Sosis. Daun bawang. Telur, garam. Garam masuk ke bahan atau ke bumbu tadi ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita koreksi ya. Atau lanjut ke kelompok selanjutnya dulu. Oke, silakan. Kelompok 1, maju ke depan. Yuk. Alat pisau, kompor, wajan, spatula. Bahan nasi, kecap, minyak, garam, sosis, telur, dan bawang. Oke. Benar gak? Benar ya. Oke, lanjut. Silakan. Terima kasih. Silakan maju. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Alatnya apa saja? Alat wajan, spatula. Bahan nasi, kecap, telur, sosis. Oke, silakan duduk. Benar nggak? Benar ya. Oke, silakan. Oke, sangat baik sekali ya jawaban anak-anak hebat sekalian. Ini semua sudah benar. Tadi bagaimana kita semua diajarkan untuk berpikir komputasional. Boleh Bapak ambil contoh anak-anak? Boleh ya? Kita ambil contoh untuk kelompok 1 misalkan. Di sini alatnya pisau, kompor, wajan, dan spatula. Sehingga anak-anak bagaimana untuk berpikir untuk memecahkan masalah anak-anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Yuk kita semua tepuk 1 dulu yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah tadi sudah dijelaskan, tadi di video ada tugas. Apa tugasnya? Coba dibaca. Bagaimana? Oke, kita semua akan membantu Amel dalam membuat jus alpukat ya. Apa saja alat-alatnya dan apa saja bahan-bahannya. Yuk kita sama-sama bantu si Amel. Ya, Bapak akan bagikan LKPD. Silahkan Bapak sudah buatkan. Di sini ada potongan-potongan puzzle, ya, potongan-potongan puzzle yang mana ada alat dan juga ada bahan-bahannya ya. Silakan anak-anak pilih mana yang termasuk ke dalam alat dan mana yang menjadi bahan untuk membantu Amel ya. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan ya. Siap ya? Oke, Bapak bagikan. Silakan nanti ditempel ya, ditempelkan mana yang masuk ke dalam alat dan mana yang masuk ke dalam bahan gitu ya. Langsung. Oke, dituliskan, diusahakan lengkap ya, lengkap. Nih ya, di sini kan ada, coba Bapak jelaskan. Di sini ada alat, ya. Alatnya apa saja dari potongan-potongan puzzle itu silakan ditempelkan ya, ditempelkan. Kemudian mana yang bahan juga silakan ditempelkan. Nah, 3 orang ditunjukkan ke sana ya. Yang satu ditunjukkan ke depan alat gitu. Nih.
Sudah, Bu? Nih. Oke, selanjutnya kelompok 3, dipersilakan. Yuk, tepuk tangan. Kelompok 3, silakan ke depan. Mempresentasikan bagaimana caranya membantu Amel dalam membuat jus alpukat. Silakan, siapa yang baca? Besti yang baca. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yuk, silakan. Apa saja alat-alatnya? Ini silakan dibaca. Apa? Alatnya apa saja untuk membuat jus alpukat? Blender, talenan, pisau, sendok, gelas atau mangkok saji. Terus? Sedotan. Sedotan. Bener nggak? Benar. Oke, selanjutnya bahan-bahannya apa saja? Silakan dibacakan. Oke, benar semua? Benar ya? Berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak untuk kelompok 3, luar biasa sekali ya. Setelah kita belajar hari ini, gimana perasaan anak-anak semua? Senang belajar coding dan kecerdasan artifisial ya? Senang? Senang nggak? Kita sudah belajar apa hari ini? Berpikir secara komputasional, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari layaknya sebuah komputer. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, yakni menuliskan bagaimana caranya atau memisahkan alat, kemudian bahan dan juga langkah-langkah pada pembuatan mie instan ya. Mie instan itu nanti dituliskan, dipisahkan mana alat, mana bahan dan juga bagaimana langkah-langkahnya. Oke, mungkin itu saja kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa secara bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Seluruhnya siap gerak. Gerak mulai. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti kita akan bertemu pada minggu depan pada materi yang sama dan akan membahas mengenai abstraksi ya. Oke, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.